Shalom, puji Tuhan saudara, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus kita kembali bisa bertemu dalam ibadah online ini. Saya percaya sekali lagi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus saja, amin. Saudara, sebelum kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, saya mengajak saudara terlebih dahulu mendudukkan kepala dan kita berdoa. Allah Roh Kudus, betapa kami tidak sanggup mencerna kebenaran-Mu tanpa kehadiran-Mu. Karena itu baik kami di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, mari dengan anugerah kehadiran-Mu, dengan hadirat-Mu, urapilah setiap kami dengan kuasa dan pewahyuan-Mu, agar setiap kebenaran ini tidak menjadi sebuah berita saja, tapi menjadi sebuah pewahyuan yang terus membawa hidup kami dipandu hari lepas hari, tahun demi tahun yang susah ini dan sulit ini. Kami jadi pribadi yang kuat dan terus bertahan di dalam iman, di dalam kebenaran, di dalam ketaatan, sehingga hidup kami layak untuk selalu disertai dan diberkati Tuhan. Di dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu dengan hati mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, pada saat ini situasi dan kondisi tidaklah mudah. Kita masih ada dalam masa-masa yang susah, bahkan sukar, karena pandemi yang masih berkepanjangan. Bahkan diprediksi oleh beberapa ahli bahwa pandemi ini belum akan selesai di tahun ini. Karena itu waktu-waktu ke depan tentu membutuhkan anugerah dari Tuhan, sebuah ketahanan iman yang harus tetap kokoh dalam hidup kita masing-masing, amin. Karena itu saudara, pada saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, dan saya berharap ini menjadi berkat buat saya dan saudara, sehingga dalam situasi susah, dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam penantian-penantian kita, Tuhan akan tetap menyatakan kuasa dan kehadirannya, amin. Nah, firman Tuhan pada saat ini kita mengambil tema doa dalam api. Apa maksud doa dalam api? Tentu hal ini membutuhkan sebuah pemahaman. Karena itu saya mengajak saudara untuk membuka di dalam Alkitab saudara masing-masing. Ya, kita buka dalam Lukas pasal yang pertama. Kita membaca terlebih dahulu ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pasal ke-1 atau pertama, ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saya yakin saudara semuanya sudah membaca narasi dari Lukas pasal pertama ayat 5 sampai selesainya, ya, cerita tentang Zakaria dan Elisabet ini. Namun mari kita renungkan bagian yang penting, yaitu dari sisi doa. Dari bacaan tadi, terutama ayat ke-6, dikatakan keduanya itu menunjuk Sakaria dan Elisabet, di mana mereka dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup taat, ya, pada firman Tuhan tanpa cacat di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan, hidup benar dan hidup taat di hadapan Tuhan itu tidaklah mudah, saudara. Tidak seperti orang membalik telapak tangan, semua orang percaya langsung menjadi hidupnya benar dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Apalagi ditambahi dengan kata-kata tidak bercacat dalam ketaatan itu. Artinya kedua orang ini memilih hidup yang tidak biasa, ya.
dalam kelemahannya sebagai manusia, mereka memilih sesuatu yang luar biasa. Dari kedua hal ini yang ada dalam hidup mereka, hidup benar dan hidup taat pada firman Tuhan tanpa cacat di hadapan Tuhan, seharusnya secara ideal, saudara, mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Bahkan kebutuhan-kebutuhan prinsip seharusnya didapat mereka karena sikap yang benar di hadapan Tuhan. Namun ternyata firman Tuhan memberikan sebuah pelajaran, dan kisah ini ditulis bukan sebagai dongeng. Ini ditulis tentu Tuhan bermaksud menjadi sebuah pelajaran kehidupan yang kelak suatu hari ketika dibaca oleh umat Tuhan, ini menjadi sebuah suluh, menjadi sebuah pedoman bagaimana menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan mengizinkan sesuatu yang tanpa kita pahami dengan benar, membuat kita bisa kecewa, membuat kita bisa lari meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk dibahas, sehingga oleh anugerahnya, jika kita bisa menerima, bisa menyerap bagian kebenaran ini, maka ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di hadapan Tuhan, hidup benar dan taat tidak menjamin kemudahan atau dipermudah Allah, dipenuhinya segala kebutuhan-kebutuhan prinsip dalam hidup Zakaria dan Elisabet. Di sini tentu timbul pernyataan-pernyataan sinis bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada yang mengatakan, untuk apa kalau begitu hidup benar dan taat tanpa cacat, kalau tidak mendapat kemudahan dari Tuhan? Ini sebuah pernyataan yang sinis dan memang terjadi, saudara. Ya, untuk apa kita ini hidup yang benar, hidup taat, bahkan mungkin di mata masyarakat terlihat fanatik sekali, rajin ibadah, rajin doa dan sebagainya, tetapi ada sebuah pergumulan atau kebutuhan prinsip tidak terpenuhi. Nah, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, ini sesuatu yang ironis. Makanya timbullah sebuah pernyataan-pernyataan yang sinis, untuk apa hidup seperti itu jika tidak mendatangkan berkat. Yang kedua, ada yang mengatakan lebih enak jadi orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, hidup bisa bebas dan mendapat banyak kemudahan sekalipun tidak mempunyai Tuhan yang disembahnya, yaitu Yesus Kristus. Karena dari dua pernyataan sinis ini mari kita telaah, saudara. Yang pertama, orang-orang yang berpikiran picik seperti di atas yang saya sebutkan tadi itu tidak akan mampu menyelami kehendak Tuhan dengan baik. Tidak akan pernah, saudara. Kenapa? Karena bagi mereka ukuran ikut Tuhan itu adalah jika memenuhi syarat, yaitu hidup benar dan taat, pasti diberi banyak berkat, banyak upah, banyak pahala, dan diberi banyak kemudahan jika dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya tidak mengenal Allah. Itu ukuran mereka, saudara. Makanya mereka tidak akan pernah bisa menyelami kehendak Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang manusia batinnya atau rohnya tidak memiliki kedalaman hubungan dengan pribadi Tuhan. Ini di kalangan orang Kristen sendiri, ya, artinya di kalangan orang-orang percaya sendiri. Ada orang-orang yang manusia batinnya, rohnya tidak memiliki kedalaman hubungan dengan pribadi Tuhan. Mereka hanya sekedar menjadi orang percaya tapi di permukaan, tapi tidak memiliki kedalaman hubungan. Nah, hal ini pasti bagi mereka yang seperti ini, segala sesuatu diukur dari sudut pandang berkat jasmani, atau segala doanya pasti dengar Tuhan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sakti. Jadi orang-orang yang manusia batinnya, rohnya tidak memiliki kedalaman hubungan dengan pribadi Tuhan, pasti segala sesuatu diukur dari sudut pandang berkat jasmani, toh doanya pasti mudah dengar Tuhan,
lebih cepat, lebih sakti. Karena segala sesuatu diukur dari berkat jasmani. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, kita harus bertumbuh iman kita sehingga kita memiliki kedalaman hubungan dengan pribadi Tuhan. Nah, perhatikan saudara, dari apa yang saya bahas ini, maka di kalangan orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh dengan benar, didapatilah sikap-sikap apatis, artinya kurang percaya, pesimis, artinya ada banyak keraguan, dan masa bodoh dengan istilah namanya doa. Jadi banyak orang Kristen sudah apatis, tidak percaya lagi dengan doa, tidak ada lagi menaruh sebuah harapan dalam doa, sehingga doa menjadi sebuah aktivitas yang tidak perlu bagi beberapa orang Kristen yang memang tidak bertumbuh imannya dengan benar. Ya, tentu kalau kita tanya alasan mereka apa, Pak? Mereka punya beberapa alasan kenapa tidak lagi percaya dengan doa. Ya, yang pertama, mereka berkata sepertinya Tuhan itu pendusta, tidak menepati janji. Bukankah Tuhan itu di banyak bagian Alkitab ya berjanji bahwa Tuhan itu akan menjawab ya apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Ya. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab. Ya. Bagi mereka janji-janji itu dipegang, begitu mereka berdoa tidak dipenuhi ya sesuai dengan waktu mereka, kriteria mereka, maka Tuhan dinilai sebagai pribadi yang pendusta, tidak menepati janji. Atau yang kedua, saudara, sudah bertahun-tahun berdoa tetapi seperti hanya membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Artinya ada orang-orang Kristen yang sudah berdoa bertahun-tahun tetapi tidak ada hasilnya. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun mereka tidak mendapatkan hasilnya. Nah, dari pengalaman ini mereka merasa sia-sia. Untuk apa berdoa? Tidak ada hasilnya. Sudah membuang tenaga, pikiran, ya, membuang waktu, tapi Tuhan tidak pernah nongol untuk menolong mereka. Nah, ini menimbulkan mereka sebuah sikap namanya apatis, pesimis, tidak lagi percaya dengan doa dan kuasa doa. Atau yang ketiga, sepertinya sia-sia mempercayai Tuhan padahal sudah setia ibadah dan berdoa. Mereka kaitkan yang ketiga dengan aktivitas rohani. Mereka setia ibadah tiap minggu ya, mereka juga di rumah belajar ngurung diri kamar lalu berdoa. Sudah mereka lakukan dengan setia, tekun, tapi tetap saja mereka tidak mendapat jawaban. Yang keempat, Tuhan hanya mengasihi orang-orang tertentu saja bagi mereka. Ya, ada yang mengatakan hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan saja. Orang-orang seperti kita, jemaat biasa yang tidak banyak berdoa, tentu Tuhan tidak mengasihi kita. Ya. Bahkan mereka merasa tidak adil karena walaupun mereka sudah lama jadi Kristen, mereka seperti tidak pernah dijawab doanya. Sedangkan dibandingkan dengan beberapa orang yang baru jadi Kristen, mereka cepat sekali mendapat jawaban doa. Nah, saudara, dari beberapa alasan-alasan fakta di lapangan ini, itu membuktikan bahwa perlunya kita memahami kenapa sih doa-doa kita ini sepertinya natap tembok. Ya, mentok di atap, tidak sampai di meja surganya Tuhan. Nah, kalau hal ini tidak dipelajari, maka bisa menimbulkan bahaya rohani. Semakin banyak orang-orang percaya yang kecewa dengan Tuhan dan justru akhirnya meninggalkan Tuhan, karena bagi mereka sebelum dan sudah percaya Yesus tidak ada bedanya. Mereka tetap bergumul, dan justru ketika jadi orang Kristen banyak mengatakan mereka malah hartanya habis, dikuras, ya, tidak ada penghasilan, makin susah, hidup terlalu banyak syarat dan sebagainya. Nah, perkara-perkara inilah kita harus belajar, saudara. Karena itu di awal saya sudah berkata bahwa orang yang tidak memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, maka pikirannya akan jelas menjadi picik, menjadi
berpikiran pendek, berpikiran pesimis, apatis, sehingga mereka tidak lagi percaya dengan kuasa doa. Nah, kembali kepada konsep atau konteks hidup Zakaria dan Elisabet, saudara. Perhatikan, sejak mereka menikah, mereka sudah berdoa minta keturunan. Jadi kalau kita pahami cerita ini, kita baca, maka sebenarnya sejak mereka menikah, mereka normal seperti orang-orang lain, pengen punya anak. Ya, itu mereka benar-benar berdoa, dan mereka menetapkan untuk hidup benar dan taat kepada hukum-hukum atau kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan Alkitab mengkonfirmasi dengan tegas, mereka hidup benar dan taat tanpa cacat di hadapan Tuhan. Itu sebuah pilihan hidup yang luar biasa. Ya, itu luar biasa, saudara. Namun perhatikan, saudara, ketika mereka bergumul dalam doa, itu tidak meliputi waktu hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi Alkitab mencatat mereka bergumul sampai usia lanjut. Ya. Sampai usia mereka menjadi tua. Dan jika ditimbang dari akal sehat kita, mereka tidak mungkin bisa mempunyai anak atau keturunan. Padahal mereka sudah berdoa, tapi Alkitab mengkonfirmasi secara akal mereka tidak bisa memiliki keturunan. Kenapa? Ya. Karena di ayat yang ke-7, ya, dikatakan bahwa mereka sudah lanjut umur, Zakaria dan Elisabet. Bahkan lebih lagi dikatakan Elisabet itu mandul. Dari sini kita bisa melihat meraba manusia batin mereka, saudara. Ya, bahwa mereka ketika menikah lalu menetapkan diri memilih hidup benar dan taat kepada kebenaran firman Tuhan tanpa cacat di hadapan Tuhan, mereka begitu punya harapan yang tinggi, mereka segera punya keturunan. Namun bertahun-tahun mereka bergumul sedemikian rupa, dan tentu saja di bangsa Israel sana, orang yang tidak mempunyai keturunan atau mandul itu merupakan aib. Kalau saudara baca nanti di bagian-bagian berikutnya atau pasal berikutnya, saudara, ya, Elisabet berkata, sekarang kau telah menghapuskan aib, ya, aibku. Artinya ketika Elisabet itu jelas mengandung, ya, hamil, ya, dia berkata Tuhan telah menghapuskan aibnya. Jadi artinya di bangsa Israel itu kalau orang itu tidak mempunyai keturunan atau mandul, bagi masyarakat itu dipandang sebagai sebuah aib, ya. Dan mereka itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai setua itu mereka menanggung aib itu. Apalagi di mata masyarakat mereka adalah seorang imam, seorang rohaniwan, seorang pemimpin rohani. Mereka akan mengatakan, bagaimana sih orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, orang yang hidup dengan ketaatan luar biasa pada firman-Nya, kenapa sampai setua itu dibiarkan nanggung aib? Nah, ini loh, saudara, perkara-perkara ini kalau kita tidak mau mempelajari berdasarkan terang dan pimpinan Roh Kudus, ada banyak orang-orang Kristen akhirnya hidupnya menjadi kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan imannya. Nah, karena itu mari kita belajar, saudara. Ada sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa mereka itu tetap berdoa minta keturunan sampai setua itu? Ya, ini pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa mereka tetap berdoa minta keturunan sampai usianya setua itu? Ya. Dari ayat yang ke-13, saudara. Ketika Gabriel menemui Zakaria, Gabriel berkata demikian, jangan takut. Ayat 13, ya, jangan takut,
hai Zakaria, yang pertama-tama Gabriel mengatakan, jangan takut hai Zakaria. Artinya Zakaria ketika ketemu dengan malaikat Tuhan ada sebuah rasa ketakutan, ya. Namun Gabriel berkata berikutnya, sebab, ini perhatikan baik-baik saudara, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari sini kita bisa mengetahui, ya, ketika mereka usianya sudah sangat tua, dikatakan Elisabet juga mandul, dikatakan, ya, malaikat ngomong begini, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Lihat, doamu telah dikabulkan, artinya Zakaria ini, ya, sekalipun sudah di ujung kemustahilan karena usia yang tua dan istrinya mandul, ternyata dari kata-kata ini kita bisa menangkap sebuah kebenaran. Zakaria dan istrinya tetap berdoa. Makanya ketika malaikat muncul, yang disampaikan pertama-tama adalah jangan takut, ya, atau jangan ragu, jangan sampai tidak percaya, ya, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, pertanyaan utamanya saudara, pertanyaan utamanya adalah, mengapa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabet justru di ujung kemustahilan? Sekali lagi, pertanyaan utama yang kita mau bahas untuk menemukan rahasia saudara. Mengapa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabet di ujung kemustahilan? Artinya di situasi kondisi yang sudah tidak mungkin punya anak lagi. Kenapa justru Tuhan nongol memberi kabar bahwa engkau akan punya keturunan? Kenapa saudara? Ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan untuk menjadi pelajaran buat kita. Bagi saudara yang mungkin hari ini bergumul tentang hal yang prinsip, ya, hal prinsip itu artinya kebutuhan-kebutuhan yang bukan sepele, ya, kebutuhan yang sangat utama, yang pokok, yang primer. Misalnya, ya, kebutuhan akan mempunyai keturunan, itu prinsip. Kebutuhan akan mempunyai pasangan, itu prinsip. Kebutuhan rumah, misalnya ada orang yang tiap tahun susah payah ngontrak sana ngontrak sini, ya, susah payah. Nah, itu rumah menjadi sebuah kebutuhan prinsip, ya. Pergumulan untuk membangun sebuah usaha di mana keuangannya benar-benar sudah ambruk, ya. Ini prinsip saudara, ya. Nah, bagi saudara-saudara yang bergumul tentang hal yang prinsip hari ini, apapun yang saudara situasinya benar-benar prinsip, kebutuhan yang pokok dan primer, mari dengarkan firman ini. Pelajarilah agar saudara ketika menjadi orang percaya tidak sempat mengalami kekecewaan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusan. Tuhan tidak pernah lalai mendapati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya. Tapi Pak, nyatanya kami sudah bergumul sekian tahun. Itulah sebabnya kita akan belajar saudara, ya. Sekali lagi pertanyaan utama ini, mengapa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabet justru di ujung kemustahilan, di situasi kondisi yang sudah tidak mungkin lagi secara manusia, ya. Jawaban yang pertama adalah kadang-kadang Tuhan izinkan ada jalan buntu atau tembok tebal di hadapan kita, ya, konteksnya memang di hadapan Zakaria dan Elisabet. Kadang-kadang Tuhan izinkan adanya tembok tebal atau jalan buntu di hadapan kita agar kita tetap terdorong untuk berdoa dan membuat kita tidak punya pilihan lain selain tetap berharap pada Tuhan saja. Jadi saya ulangi, yang pertama rahasianya adalah kadang-kadang Tuhan izinkan ada jalan buntu atau tembok tebal di hadapan hidup kita dalam doa-doa kita, ya, seolah-olah
natap tembok, ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban sebagainya. Hal itu dimaksudkan agar kita tetap terdorong untuk berdoa dan tidak membuat kita tidak punya pilihan lain selain tetap berharap pada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik saudara, ya. Masa menunggu ini membuat doa kita seperti dimasukkan dalam api pemurnian. Ya, perhatikan saudara. Selama kita menunggu jawaban doa dari Tuhan, ya, masa menunggu ini digunakan oleh Tuhan, ya, sepertinya doa kita ini dimasukkan dalam api pemurnian. Makanya tema kita adalah doa dalam api. Artinya doa yang mengalami ujian pemurnian, ujian ketulusan, ujian kesungguhan, ujian kesetiaan, ujian, semuanya ujian saudara. Makanya doa kita seperti masuk dalam api, diuji. Itu dalam masa penungguan kita, ya. Yaitu menguji yang pertama, menguji iman kita, apakah kita tetap tertuju pada Tuhan atau tidak. Ya. Dengan ujian seperti itu, kita menunggu Tuhan sedang menguji iman kita, apakah kita ini imannya tetap tertuju kepada Tuhan atau tidak. Karena faktanya di lapangan saudara, ada orang-orang Kristen yang bergumul baru beberapa bulan sudah tidak setia lagi, karena merasa Tuhan tidak nongol, Tuhan tidak muncul, Tuhan tidak segera menepati janjinya dan sebagainya. Akhirnya mendengar sebuah ajakan di temannya, ya, bahwa di sana loh, di sebuah kaki gunung ada seorang yang pintar, yang kamu nggak perlu nunggu lama-lama untuk mendapatkan jawaban, ya. 1-2 hari selesai, asal kamu memenuhi syaratnya, udah, ya. Nah saudara, dari sinilah seringkali Tuhan menguji apakah iman kita ini tetap tertuju kepada Tuhan, atau di tengah jalan merasa Tuhan tidak muncul, kita mulai berpaling kepada Tuhan yang lainnya. Iman kita juga diuji apakah kita tetap mencari pertolongan kepada Tuhan atau tidak, ya. Iman kita juga diuji apakah kita ini putus asa atau tidak. Itu masa menunggu saudara. Jadi doa kita seperti dimasukkan dalam api pemurnian, tujuannya agar iman kita ini teruji, ya. Apakah tetap berdoa, tetap tertuju pada Tuhan harapan kita, tetap meminta pertolongan pada Tuhan, dan kita tidak putus asa. Mengenaskan saudara, ada cerita-cerita yang sungguh-sungguh terjadi di kalangan orang percaya. Ketika pergumulannya tidak dijawab Tuhan dalam waktu yang kurang setahun saja, sudah lari ke orang pintar, orang dianggap punya linuweh atau kelebihan atau punya ilmu atau paranormal istilahnya. Mengenaskan saudara. Kenapa saudara? Sehebat-hebatnya paranormal, sehebat-hebatnya orang pintar, orang-orang yang punya linuweh seperti itu, ya, tetap tidak ada kuasa yang sanggup menolong manusia semurni Tuhan, setulus, sekudus, sesuci Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia, ya, untuk menolong manusia lainnya itu terbatas. Kalau tahu ada kelebihan, jelas seringkali ada sebuah penumpangan, ada penggoncengan, ada sebuah campur tangan dari kuasa lain. Lihat, kuasa lain itulah manusia mendapatkan kekuatan lebih, sehingga dia dengan kekuatan lebih itu menolong manusia lainnya. Itu sebuah penyesatan yang tanpa disadari sesungguhnya kita sudah bersekutu dengan ilah lain, kita sudah menyingkirkan Yesus dalam hidup kita. Karena itu dengan hal ini kita sedang belajar saudara. Berapa lama saudara sedang berdoa, ya, berapa lama kita sedang bergumul saudara. Memang tidak mudah saudara. Beberapa orang bergumul untuk kebutuhan anak, seperti Zakar dan Elizabeth ini, dan itu sudah bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan jawaban. Itu menggoncangkan iman mereka.
Mereka hampir putus asa. Tapi untunglah mereka mau dibimbing oleh hamba Tuhannya, mau mendengarkan firman Tuhan dan terus belajar untuk setia. Namun faktanya tidak banyak yang mau bertahan seperti itu. Elisabet dan Zakaria, mereka adalah dua sosok yang luar biasa. Di ujung kemustahilan, mereka tidak mencari pertolongan lainnya. Mereka tidak berpaling kepada ilah lain. Pada sejarahnya bangsa Israel itu cepat sekali berpaling kepada ilah lain, ya, kepada Dewi Asitoret, kepada dewa lalat, kepada dewa ini, dewa itu, ya, dewa-dewa orang di Kanaan. Mereka semua cepat sekali berpaling, ya. Tapi Zakaria dan Elisabet ini pribadi yang luar biasa. Saya yakin akibat karena mereka punya kedalaman hubungan dengan Tuhan yang membuat mereka bertahan sampai sekuat itu, sampai setua itu. Mereka tetap berdoa. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama, mengapa Tuhan menjawab doa Elisabet dan Zakaria ini di ujung kemustahilan? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada tembok tebal, ada penghalang, ya, ada jalan buntu, ya. Tujuannya agar kita ini tetap menaruh harapan kepada Tuhan, tidak berpaling kepada ilah lain. Kita dilatih untuk tetap terus berharap, dilatih terus oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga melihat kesiapan seseorang untuk menerima jawaban doa. Tuhan juga melihat kesiapan seseorang untuk menerima jawaban doa, ya. Ada di ayat 12, 13, 18, 19, 20. Lebih baik saya akan baca ayat 12. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 13 itu, ya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ayat 20. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Yang kedua, saudara, Tuhan melihat kesiapan seseorang waktu menerima jawaban doa, ya. Zakaria dan Elisabet itu siap menerima jawaban doa. Namun, ya, kalau dikatakan dia itu tidak percaya sampai dibikin bisu oleh malaikat, itu bukan karena dia tidak siap, ya. Karena secara manusia dia begitu terkejut. Penantian yang sekian puluh tahun, usia yang sudah tua, yang istrinya mandul dan tidak mungkin punya anak, saudara, ya. Situasi itu tetap buat mereka bertahan untuk tetap berdoa, ya. Kalau dia katakan dia terkejut kemudian tidak percaya, itu bukan karena dia tidak siap, tapi karena lebih condong dalam sisi manusiawi dia, bahwa dia merasa sangat heran. Ternyata Tuhan akhirnya menjawab juga, ya. Nah, saudara, tidak semua orang itu siap menerima jawaban doa ketika Tuhan menjawab doanya. Mengapa? Karena banyak orang tidak siap. Yang pertama, jika dijawab sekarang, maka mereka akan segera melupakan Tuhan. Ini perhatikan, saudara. Jika pergumulan Zakaria dan Elisabet itu mungkin tahun menikah pertama, tahun kedua langsung dijawab, ya, mungkin Tuhan melihat bahwa mereka bisa segera melupakan Tuhan, tidak tekun berdoa lagi. Karena itu banyak orang
belum dijawab doanya bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, karena Tuhan ingin agar mereka stabil, tekun, kuat, terus ya rajin mencari Tuhan dalam berdoa. Ya. Karena itu kalau tidak jawab, dalam tanda kutip, Tuhan tahu mereka akan segera melupakan Tuhan. Dan ini fakta. Banyak orang Kristen ya begitu punya sebuah kebutuhan prinsip, datang ke gereja, ikut doa ini, doa itu, ibadah semuanya didatangi, rajin sekali, ya, tambah dengan puasa, ya. Begitu dijawab doanya, seringkali langsung seperti kerupuk kena air itu melempem, yang semula berapi-api tiba-tiba langsung surut dan tidak lagi mencari Tuhan. Bahkan ada anak-anak muda yang waktu dia mencari pasangan, getolnya ke gereja luar biasa, saudara. Rajinnya luar biasa. Rumahnya sudah ditinggalkan, seolah-olah sudah pindah ke gereja. Sampai orang tuanya berkata, kenapa kamu nggak bawa bantal dan guling sekalian tidur di gereja sana? Kenapa, saudara? Karena mereka melihat anaknya benar-benar rajin ke gereja. Padahal motivasinya untuk mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Dan mengenaskan banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan jawaban, begitu mendapatkan pasangan, mereka ditelan bumi. Artinya mereka tidak lagi rajin ibadah, tidak lagi rajin doa, bahkan tidak lagi bergereja, berjemaat di sebuah gereja lokal. Itulah sebabnya Tuhan tahu, saudara, banyak orang tidak siap untuk menerima jawaban doa. Karena kalau dijawab sekarang, mereka akan segera melupakan Tuhan. Atau jika dijawab sekarang, ya, itu dihabiskan untuk berfoya-foya dan digunakan hanya untuk memuaskan keinginan-keinginannya. Ada orang yang bergumul dengan keuangan, ya. Begitu dijawab Tuhan, ya, maka gereja ditinggalkan, aktivitas rohani ditinggalkan, doa ditinggalkan. Mereka sibuk ngurusi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, ya. Itulah sebabnya Tuhan tahu isi hati kita, ya, kapan kita akan dijawab oleh Tuhan. Atau jika dijawab sekarang, mereka tidak suka lagi berdoa, ya. Mereka tidak suka lagi berdoa yang biasanya dilakukan, ya. Bisa dibedakan, saudara. Kalau orang rajin berdoa itu karena motivasinya ingin dekat dengan Tuhan, ingin mengenal pribadi Tuhan, atau rajin berdoa karena ingin mendapatkan sebuah jawaban doa karena kebutuhannya, itu beda sekali. Yang benar adalah punya kebutuhan prinsip atau tidak punya kebutuhan prinsip, orang itu rajin datang kepada Tuhan, rajin sujud, rajin berdoa, rajin sembahyang, ya. Itu yang benar. Namun faktanya memang banyak orang Kristen rajin berdoa hanya karena ingin mendapatkan jawaban doa. Itulah sebabnya kalau dijawab sekarang, mereka tidak lagi suka berdoa. Nah, Elisabet dan Zakaria ini menjadi sebuah contoh. Berpuluh-puluh tahun mereka melewati masa aib ini, namun mereka tetap berdoa. Atau jika jawab sekarang, Tuhan tidak dimuliakan. Nah, saudara, seringkali kita juga salah sangka dengan Tuhan, ya. Padahal Tuhan tahu kalau dijawab sekarang, hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Di Alkitab itu ada sebuah contoh, saudara. Ketika Marta dan Maria bingung karena saudaranya meninggal, yaitu Lazarus, ya, mereka berteriak mencari pertolongan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Lazarus itu tidak tidur tapi mati, ya. Tapi Tuhan ngomong dia hanya tidur, ya. Dan faktanya Lazarus sudah mati 4 hari. Namun Alkitab mencatat itu disengaja Tuhan agar ketika Lazarus dibangkitkan dari kematiannya, ya, Tuhan dipermuliakan. Seringkali, saudara, ya, kita tidak jawab doanya karena kalau jawab di sekarang ini Tuhan tidak dipermuliakan. Namun kalau seperti yang terjadi dalam Elisabet dan Zakaria ini, di ujung kemustahilan, di usia yang tua, di mana mereka juga melihat istrinya mandul, Zakaria
istri Zakaria itu mandul atau Elisabeth mandul, saudara, di mata masyarakat ketika mereka terima jawaban doa, mereka memuliakan Allah. Dan coba saudara akan baca di pasal berikutnya, ya, pasal 1 dan pasal berikutnya, saudara. Begitu mereka terima anak yang diberi nama Yohanes, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, mereka semua sukacita. Bahkan ada yang ngomong gini, ya, wih, anak ini nanti mau jadi apa, ya, besar jadi apa kalau situasinya ini sudah luar biasa, di dalam kandungan saja sudah penuh dengan Roh Kudus, ya. Tetangga-tetangganya, kenalannya, sahabat-sahabatnya, kerabatnya, semuanya sukacita ketika melihat Elisabeth bisa mengandung, saudara. Disitulah Tuhan bisa dipermuliakan. Nah, saudara, khusus kasus Zakaria, ketika kondisi Zakaria dan istrinya sudah tua dan secara akal sehat tidak mungkin punya anak, namun ketahanannya untuk tetap hidup benar dan taat itulah yang membuat Allah berkenan menjawab doanya. Walaupun Zakaria kaget, terkejut, seperti tidak percaya ketika menerima jawaban itu dan harus menjalin bisu, namun itu membuktikan bahwa Zakaria itu siap menerima jawaban sehingga Tuhan dipermuliakan, ya. Nah, ada catatan umum yang saya sampaikan, saudara. Kapasitas seseorang untuk menunggu waktu Tuhan itu berbeda. Sekali lagi, kapasitas seseorang untuk menunggu waktu Tuhan itu berbeda. Artinya kesanggupan seseorang untuk menunggu jawaban Tuhan itu berbeda-beda, ya. Jadi Tuhan tahu persis berapa lama kita harus menunggu, masing-masing menurut ukuran kita. Kalau Tuhan melihat ketahanan seseorang itu bisa 5 tahun, maka Tuhan akan berikan kesanggupan asal orang ini sungguh-sungguh dia akan bertahan selama 5 tahun menunggu jawaban itu. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Tuhan tahu persis ketahanan iman kita untuk menunggu jawaban Tuhan atau waktu Tuhan itu memang berbeda-beda, ya. Kalau Zakaria ini luar biasa, di ujung masa hidupnya, yaitu lanjut usia, itu sebuah ketahanan yang luar biasa, dan tidak banyak orang seperti ini, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yang pertama, saudara, ya, kenapa Tuhan tuh muncul memberikan jawaban kepada Zakaria dan Elisabeth di ujung kemustahilannya? Yang pertama, diizinkan Tuhan adanya tembok tebal atau jalan buntu agar membuat kita ini terlatih untuk terus mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga melihat kesiapan kita masing-masing untuk menerima jawaban doa, karena ketahanan kita untuk menunggu jawaban Tuhan itu masing-masing kapasitasnya berbeda, ukurannya berbeda. Ada yang bisa 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, masing-masing berbeda kapasitasnya. Itu sebabnya Tuhan akan bergerak sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena itu kita harus belajar hal ini. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabeth di ujung kemustahilannya? Yang ketiga, untuk membentuk karakter hamba dalam diri mereka. Dalam Zakaria dan Elisabeth, untuk membentuk karakter hamba. Apakah dengan menunggu itu Zakaria dan Elisabeth tetap nurut atau membalelo atau memberontak? Tuhan ingin menguji itu, saudara, ya. Kalau nurut artinya mereka rela dibentuk Tuhan sampai terbentuknya hati hamba dalam hidup mereka. Zakaria dan Elisabeth memilih setia kepada Tuhan, dan itu terbukti sampai usia lanjut. Mereka memilih tetap hidup benar dan taat, ya. Sampai setua itu, sampai sebatas itu, mereka tetap memilih hidup benar dan taat. Dan ini merupakan bukti mereka sudah memiliki hati hamba. Sekali lagi, itu membuktikan bahwa mereka sudah memiliki hati hamba. Kalau begitu, apakah ukuran hati hamba? Ukuran hati hamba adalah dipenuhi atau tidak dipenuhinya kebutuhan prinsip kita, ya, tetapi kita tetap memilih hidup benar dan taat. Itulah ukurannya, saudara. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, ya,
dipenuhi kebutuhan prinsip kita atau tidak dipenuhi kebutuhan prinsip kita, kita tetap memilih hidup benar dan taat kepada Tuhan, itulah ukurannya kita sudah memiliki hati hamba. Kalau kita sedikit ingat kasusnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar, ya, sebab yang tidak menyembah dimasukkan dalam perapian 7 kali panasnya dilipatkan. Mereka bertiga bersehati dan bersepakat tidak akan pernah menyembah patung Nebukadnezar, ya. Bahkan mereka memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Alkitab mencatat, sekalipun Allah kami tidak menolong kami dari lautan api yang menyala-nyala ini, kami tetap tidak akan menyembah patung Nebukadnezar. Itu artinya sekalipun Tuhan menolong atau tidak menolong, tidak masalah bagi mereka, karena mereka sudah memutuskan tidak akan menyembah patung, menyembah Allah lain. Mereka hanya memutuskan menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak dipenuhi, saudara. Mereka tetap memilih tidak menyembah patung itu, dan terbukti mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala, yang panasnya dipanaskan 7 kali lipat, ya. Mereka memilih dimasukkan ke situ karena keputusan mereka, dan terbukti justru itulah hati hamba itu yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak gosong sama sekali, tidak terbakar, rambutnya pun mereka tetap utuh dan tidak tercium bau gosong. Nah, saudara, yang ketiga ini tentulah harus juga menjadi perhatian buat kita. Kalau kita ini punya sebuah pergumulan prinsip dan belum dijawab Tuhan, apapun itu prinsip kita, kebutuhan kita, ya, kebutuhan akan keturunan anak, kebutuhan akan pasangan hidup, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan hal-hal lainnya, ya, keuangan yang benar-benar sekarang situasi pandemi ini benar-benar luar biasa seret, ya. Kita harus belajar memiliki hati hamba, segera ditolong Tuhan atau belum ditolong Tuhan, segera dipenuhi Tuhan atau belum dipenuhi Tuhan. Ketika kita tetap memilih hidup benar di hadapan Tuhan, tetap memilih hidup taat kepada Tuhan, itulah ukuran kita sudah memiliki hati seorang hamba yang tunduk pada keputusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah yang saya sampaikan buat saudara, ya. Mengamati banyaknya orang-orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan karena pergumulan yang tidak dijawab Tuhan, tidak segera dijawab Tuhan. Menanggapi banyak orang-orang yang merasa Tuhan tidak adil karena membandingkan bahwa di luar Tuhan hidup banyak orang-orang dunia lebih nikmat, lebih bebas, lebih cepat terjawab doanya, lebih terpenuhi segala-galanya dibandingkan jadi orang Kristen yang ternyata harus lewat sebuah proses peremukan seperti ini. Firman ini memberikan sebuah jawaban buat kita semuanya. Ternyata Tuhan itu tetap baik. Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Ketika doa kita belum dijawab, ketika pergumulan kita belum dipenuhi Tuhan, ternyata itu juga bentuk kasih sayang Tuhan. Ternyata Tuhan punya sebuah maksud yang ilahi, yang baik, yang murni buat kita. Tuhan tidak ingin mencelakakan kita, Tuhan tidak ingin membiarkan kita, ya. Ternyata di dalamnya, ketika kita masih harus menunggu jawaban Tuhan, Tuhan punya maksud. Yang pertama, tembok diizinkan hadir, jalan buntu diizinkan hadir, agar kita dilatih untuk tetap memandang Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan saja, tidak berpaling kepada ilah lain. Dilatih untuk setia. Yang kedua, Tuhan juga melatih kita agar kita ini punya ketahanan rohani. Kapan kita bisa menerima jawaban? Tuhan tahu kapan kita siap menerimanya. Takaran kita untuk terima jawaban Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang sampai setua Zakaria dan Elizabeth. Masing-masing berbeda. Tapi Tuhan tahu kapan kita siap dan yang terbaik waktunya untuk menerima jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, kalau jawaban kita belum diterima dari Tuhan, Tuhan ternyata ingin melatih kita untuk membentuk karakter hati hamba dalam hidup kita, sampai kita punya pemahaman
kebutuhan prinsip kita dipenuhi atau belum dipenuhi, dijawab atau belum dijawab Tuhan, kita sudah menetapkan diri seperti Zakaria dan Elisabet untuk tetap memilih hidup benar dan taat kepadanya, sehingga hati hamba ini terbentuk, sehingga kita tidak lagi protes kecewa kepada Tuhan. Hamba hanya menerima, mensyukuri apa yang menjadi keputusan Sang Pencipta Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Karena di masa-masa sukar ini, ketika saudara masih bergumul dalam doa-doa saudara menangkap hal ini, dan saudara tidak kecewa dengan Yesus Kristus, tapi saudara bersyukur karena ternyata Tuhan proyeknya adalah proyek yang indah bagi kita semuanya. Saya berharap oleh anugerahnya saudara diberkati dan saudara tetap setia hidup bertahan dalam kebenaran dan ketaatan sampai waktunya Tuhan menyatakan diri dalam jawaban dan berkat-berkat kepada saudara semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan, bila setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan urapi, Tuhan berikan anugerah kesanggupan untuk memahami kebenaran ini. Dan bila mereka menemukan sisi-sisi hidup mereka yang selama ini mungkin belum diterangi kebenaran-Mu, sehingga masih banyak anak-anak-Mu yang kecewa karena doanya belum dijawab, belum segera dijawab, belum segera dipenuhi. Namun dengan memahami kebenaran itu Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu justru hari ini bersyukur, ternyata apa yang dilakukan Tuhan itu adalah bentuk kasih sayang kepada kami. Penantian yang kami lakukan tidak sia-sia, karena ternyata kasih yang Tuhan buat kami tetap mengarahkan mata kami tetap tertuju kepada Tuhan dan tidak kepada ilah lain, tidak kepada minta pertolongan kepada Allah lain. Dan juga Tuhan sedang melatih ketahanan kami untuk tetap bertahan setia. Dan Tuhan tahu kapan kami harus menerima waktu yang terbaik buat kami, sehingga kami siap untuk menerima jawaban dari Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan melatih kami menjadi orang-orang yang berhati hamba, sehingga dipenuhi atau tidak dipenuhi kebutuhan kami, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami memiliki hati hamba. Seorang hamba adalah seorang yang hanya menerima, bersyukur apapun yang menjadi keputusan Tuhannya. Karena Tuhan meterangkanlah kebenaran ini dalam setiap hati anak-anak Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam hal berdoa, sehingga tetap kami semua menjadi seorang yang setia dan terus berdoa apapun situasinya, sampai maksud Tuhan digenapi dan terjadi, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya tetap memberi saran agar situasi ini kita tetap taat pada anjuran pemerintah, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, membawa hand sanitizer, dan jauhi kerumunan, ya, kecuali kebutuhan tertentu yang memang harus dilakukan. Dan terus sambil kita taat protokol kesehatan, kita terus terhubung dengan Tuhan agar kita senantiasa mendapat kasih dan karunia-Nya. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu kembali depan dalam situasi kondisi yang diberkati dan dalam anugerah Tuhan yang sama. Sampai jumpa dan shalom.